Jumpa lagi Jaga TV. 5G. 3G, 4G aja belum beres, ngapain ada 5G? Lagian 5G itu kan bahaya ya, katanya mendatangkan penyakit, bisa bikin orang-orang jadi sakit, burung-burung pada mati. Oke, sebelum kita terlanjur benci dan merusak masa depan generasi muda Indonesia dan kita sendiri, ya, mari kita bahas lagi mengenai 5G ini, lengkap dengan apa yang bisa terjadi dalam dunia dengan 5G. Buat kalian yang udah nafsu mau komentar, tolong nonton dulu sampai habis sebelum komentar ya. Ya, dulu internet mobile itu datang, lalu aplikasi chatting mulai banyak dipakai. SMS? Bayar per karakter bahkan udah habis ceritanya setelah internet mulai datang. Lalu 3G, 4G datang bawa inovasi karena kecepatan yang lebih tinggi lagi. Jadi aplikasinya makin bervariasi, mulai dari toko online, ojek online, YouTube mulai gantiin TV. Ayo bener kan? Bener nggak? Mulai gantiin TV kan? Ya kan? Jadi tontonan banyak orang. Nah sekarang bahkan untuk toko pun udah banyak yang nggak perlu nyewa lagi. Toko tuh online aja, nggak perlu bayar untuk pasang iklan di koran. Ya, udah bisa promosi pakai sosial media. Ya, internet emang mempengaruhi banyak banget aspek dari hidup kita, sangat banyak. Nah, sekarang 5G udah di depan mata. Ya, teknologi seluler 5G atau 5G atau generasi kelima itu udah mulai hadir di dunia. Ya, ini bukan 5 GHz atau 5 GHz Wi-Fi ya, ini seluler 5G generasi kelima ya. Dipercepat ini sebutnya. Jadi ke tahun 2019 hadirnya, beberapa negara udah mulai pakai dari 2019. Smartphone dengan teknologi 5G itu juga udah mulai banyak hadir ke Indonesia tahun ini ya. Meskipun memang di Indonesia belum ada jaringannya, tapi ya nantinya pasti akan pakai juga kita ya. Itu sebabnya sekarang ini smartphone dengan kemampuan 5G atau paling nggak 5G ready yang udah siap untuk 5G. Contohnya seperti si Realme X50 Pro yang satu ini, itu bisa hadir ke Indonesia. Ini segera hadir ke Indonesia ya pada saat video ini dibuat. Ya, datang dengan Snapdragon 865, udah pastinya si Realme X50 Pro ini punya modem 5G di dalam. Ya, karena Snapdragon 865 itu modemnya udah pasti bisa 2G, 3G, 4G, 5G. Udah pasti kayak begitu ya. Jadi smartphone yang satu ini akan jadi salah satu smartphone yang 5G ready yang dijual di Indonesia, siap untuk menyongsong eranya 5G. Nah, oke, mari kita bahas soal teknologi 5G-nya sendiri ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam, kita mulai bicara soal 5G itu berbahaya yang tadi saya bilang di awal ya. Ini hoax parah, saya tetap harus lurusin lagi dan lurusin lagi. Walaupun kita udah sering ngomong, tapi saya nggak akan capek-capek ngingetin lagi ya. Ini berawal dari hoax parah, berawal dari video tentang burung-burung mati yang katanya kena pancaran 5G. Padahal teknologi seluler 5G atau generasi kelima itu pakai frekuensi yang sama dengan yang dipakai di 4G, 3G, 2G. Nah kalau frekuensi sama, kenapa yang itu pada mati? Ya itu hoax doang sebabnya ya. Oke, memang frekuensi di 5G ini ada lebih dari satu, nggak seperti sebelumnya. Kita bahas sedikit. Yang pertama adalah sub-6 ya, istilahnya adalah sub-6 atau di bawah 6 GHz. Ini sama dengan 4G, 3G, dan 2G yang ada sekarang, sama persis. Ini akan diimplementasi di Asia dan sebagian besar negara lain. Kelebihannya adalah jangkauan yang panjang dan dia menggunakan pita yang sama. Ya, nggak ada bedanya, sama aja sama yang sekarang ada. Lalu kemudian yang kedua yang dipropos adalah millimeter wave. Ini yang pertama kali dibilang ada peningkatan 5G. Banyak orang salah kaprah bahwa 5G itu hanya millimeter wave. Tidak ya. Millimeter wave ini bahkan hanya yang spesialnya doang. Ini menggunakan frekuensi lebih tinggi dan jaraknya lebih pendek. Nah, tapi frekuensi ini juga sebetulnya frekuensi yang umum dipakai kebanyakan untuk militer segala macam, tapi bukan untuk menyakiti, bukan untuk komunikasi juga sebetulnya ya. Ya, jadi ini sekarang ditargetkan untuk menggantikan koneksi internet broadband, gantinya kabel. Karena jaraknya pendek dan kecepatannya super tinggi ya. Atau ini juga bisa dipakai untuk menambal konektivitas di daerah-daerah yang sangat padat sekali ya. Tapi sayangnya emang ini belum cocok dan belum direncanakan untuk Asia ya. Mungkin Jepang sama Korea yang udah padat-padat mungkin akan pakai ini di tempat-tempat yang ramai banget. Tapi untuk China, Indonesia dan Southeast Asia belum kedengaran akan pakai yang satu ini. Hal yang menarik adalah semua frekuensi ini adalah frekuensi elektromagnetik yang aman karena gelombang elektromagnetiknya ada di bawah
bawah frekuensi cahaya. Yang bahaya itu yang ada di atas, ultraviolet ke atas. Tapi dari cahaya warna yang kita bisa lihat turun ke bawah, jadi dari infrared ke bawah, ini aman dan infonya ada di sini. Bahwa memang kalau kalian berdiri di samping tiangnya, di tiang pemancar, memang akan bermasalah. Itu nggak usah nunggu 5G. Sekarang juga kalian samperin tiang 2G, sama aja kondisinya. Memang bukan tempatnya manusia di situ karena pemancarnya kenceng banget. Itu beda, bukan penggunaan normal. Itu memang ya kondisinya salah aja, sama kayak bilang kompor itu berbahaya. Ya memang kalau kalian deketin apinya, kalian taruh tangannya di api berbahaya. Tapi masa kita nggak masak? Kita masak dong karena bisa dikendalikan kan? Nah, jadi udah jelas ya bahwa yang namanya 5G itu aman sebetulnya frekuensinya karena udah dipakai, sekarang juga udah dipakai gitu ya. Nah, kemudian ada lagi komplain mengenai 4G aja nggak rata, ngapain ada 5G? Ini nih sedih banget nih. Hidup itu penuh dengan efek domino. Tahu nggak domino efek yang kalau A maka B maka C maka D gitu ya? Contoh nih. Karena di kota udah ada internet yang cukup oke, banyak yang main game online. Contoh di handphone pakai PUBG misalnya ya. Karena di kota besar pada main PUBG, orang-orang di kota kecil juga ikutan mau main PUBG. Karena pada kelihatan pada main PUBG, operator melihat, oh ada peningkatan penggunaan bandwidth. Mari kita besarkan. Jadilah kota-kota kecil bandwidthnya membesar. Kemudian yang di pedesaan juga pingin, wih PUBG keren, saya ikutan main juga. Misalnya ya game online atau ya apapun itu ya. Nah, terlalu terlihat, operator lihat, oh di daerah banyak yang pakai, mari kita besarkan juga di sana. Jadi ini nggak terjadi kalau nggak dari awalnya di tempat yang emang internetnya kencang itu dimainkan. Ini adalah efek domino ya, yang berawal dari kota besar lanjut terus sampai ke pedesaan bahkan. Tentunya semuanya akan terjadi pelan-pelan, nggak mungkin tiba-tiba langsung jadi gitu, nggak mungkin. Nah sekarang juga ya pada saat di pedesaan pada main game online di handphone, yang di kota besar mungkin sudah pada streaming 4K 60 atau 8K. Ya kita lihat apakah di daerah nanti ada kebutuhan seperti itu. Kalau ada itu akan pindah juga ke daerah. Masalahnya harus ada contohnya dulu, harus ada yang mulai dulu. Jadi ini yang terjadi, kalau dulu 2G tidak datang ke daerah perkotaan, 2G nggak bakal sampai ke pedesaan. Kalau 3G nggak datang ke kota, 2G nggak bakal merata. 4G nggak datang ke kota, 3G nggak bakal merata. 5G nggak datang, ya lupain aja 4G mau merata, nggak bakal rata-rata memang gitu ya. Dan emang sebetulnya sih nggak bakal benar-benar merata, selalu akan ada yang dapat duluan. Jadi kalau kalian butuh internet yang lebih baik, minta yang paling kencang untuk datang ke daerah perkotaan. Nanti semuanya juga akan jadi lebih kencang. Itu udah biasa gitu ya. Pertanyaannya tapi balik lagi, kenapa sih 5G-nya penting? Kita bicara soal hidup dengan 5G, ada apa aja? Keuntungan 5G itu sebetulnya cukup unik. Saya narik sederhana aja. Ada 3 yang saya lihat. Pertama, latensi yang rendah. Latensi itu adalah jeda waktu antara perintah kita kirimkan sampai perintah itu sampai dan dilaksanakan. Jadi kalau misalnya saya main game, saya pencet tombol untuk tembak, nah berapa jeda waktu untuk sampai dia benar-benar nembak? Nah, tapi itu kan semua terjadi di sebuah device yang sama. Di 5G bisa jadi saya tekan tombol tembak di sini, yang nembak itu di tempat lain, ya. Karena latensinya rendah sekali, seakan-akan itu terjadi dalam device yang sama. Ini akan menarik, nanti kita bahas kenapa ini menarik sekali. Kita lanjut lagi, kemudian daya tampung jaringan yang lebih besar. Ya, dengan 5G daya tampung jaringan akan jadi lebih besar. Jadi tempat-tempat yang padat banget itu akan bisa terlayani dengan internet lebih bagus lagi. Ini lebih penting daripada yang nomor 3, yaitu kecepatan transfer yang tinggi. Karena sebenarnya kecepatan transfer sekarang udah kencang di 4G juga. Tapi yang 2 yang awal itu yang paling penting, di mana latensinya lebih rendah dan daya tampung jaringannya lebih besar. Karena kita mau itu lebih enak dimainkan plus lebih banyak yang bisa pakai, ya nggak? Nah, coba kita bahas kalau latensi lebih rendah apa yang terjadi. Ya, cloud gaming contohnya ya. Saat game dijalankan di server, kita main di smartphone ini, itu hanya sebetulnya nonton video dari server sambil mengendalikan apa yang terjadi di server. Cloud gaming ya. Kita hanya butuh alat yang bisa untuk nonton streamnya aja. Sekarang pun sudah mulai kelihatan servisnya ya. Google Stadia misalnya yang diperkenalkan itu cloud gaming. Kenapa dia keluar tahun 2019-2020? Karena 5G-nya baru deployment, tentunya nggak ada yang ngomong sih, tapi kenyataannya seperti itu yang terjadi. Kenapa dia nggak bikin tahun 2015? Dia udah bisa kok. Koneksinya yang nggak ada soalnya. Kemudian kalau kita bicara pengendalian, drone itu juga menarik. Bisa jadi drone kedepannya nanti pengendaliannya pakai 5G, bukan pakai Wi-Fi. Jadi nggak kejadian lagi tuh, aduh drone saya ketiup angin, ke bawah angin, jadi lepas dari Wi-Fi, nggak bisa balik lagi, terus lari kemana entah. Ya kan ada 5G, nggak ada masalah.
Dan bahkan latensi ini bisa membuat pengendalian jarak jauh. Misalnya ada dokter bisa melakukan operasi dari satu negara, ya dia di negara A, dia mengoperasi pasien di negara B dengan yang negara B itu pakai mesin misalnya ya, atau pakai tangan robot. Dia mengendalikan tangan robotnya sendiri gitu ya. Bisa jadi kayak begitu. Karena latensinya udah sangat rendah sekali. Ini sebetulnya membuat sebetulnya bahkan dokter-dokter Indonesia yang berpotensi itu bisa go internasional. Siapa tahu dia menemukan cara baru untuk operasi tertentu gitu ya. Dia bisa saja mengoperasi seseorang di negara yang maju atau di negara yang lain lah gitu ya dari Indonesia. Nggak perlu terbang. Jadi semuanya akan bisa jadi lebih murah. Bahkan orang Indonesia bisa go internasional. Kemudian untuk daya tampung yang besar ini tentunya akan sangat membantu sekali di daerah-daerah yang padat ya, yang padat. Jadi satu tiang bisa nampung lebih banyak. Teoritis ini akan jadi lebih murah juga. Teoritis ya. Jadi harusnya ini akan menguntungkan semuanya. Kita untung, operator juga harusnya diuntungkan di jangka panjangnya. Nah, kemudian kecepatan tinggi, walaupun tidak sepenting yang lain, tapi ya ini penting juga karena ini akan bikin semua jadi level up ya. Video di YouTube ya, dulu kan sudah 720p, sekarang sudah mulai 1080p, mungkin nanti mulai pindah ke 4K atau bahkan lebih tinggi lagi di situ ya. Zaman sekarang yang akunya fakir bandwidth aja nonton TikTok. Mainan TikTok, padahal itu gede loh bandwidthnya. Ya, nah, ketimbang di zamannya chatting dengan BBM ya jelas itu jauh lebih tinggi. Nah, kedepannya kalau ini bandwidth lebih gede lagi, bayangkan apa yang akan terjadi, bayangkan apa yang akan dipakai. Lebih ajaib lagi pasti aplikasi-aplikasinya ya. Bayangkan lagi aplikasi cloud untuk edit video yang sekarang tuh sudah mulai ada tapi jarang ada yang mau pakai karena ya memang kecepatannya rendah ya untuk transfer. Bayangkan kita bikin video lalu di-upload ke cloud, di cloud diedit. Kalau ada AI bahkan ke depannya mungkin diedit pakai AI, langsung di cloudnya di-cut dengan rapi di AI, langsung di-upload ke YouTube dari cloud juga. Gila nggak sih itu? Tapi itu di depan mata, itu sudah mulai terjadi sekarang. Semuanya jadi bisa dikerjakan dari sebuah smartphone. Ya, smartphone seperti ini nanti akan berguna sekali untuk bikin video yang berkualitas tinggi tentunya. Ya, itu sebabnya ya, datang dengan SoC yang keren kayak gini ada gunanya jadinya nanti. Oke, jadi udah mulai kebayang apa yang Indonesia bisa lakukan saat 5G datang. Ya, mahasiswa akan bisa mulai mengembangkan aplikasi yang bisa memanfaatkan si 5G. Karena udah beda nih, udah beda banget sekarang pengendalian dengan latensi rendah kan udah bisa. Jadi beda, penggunaan data berukuran besar juga udah jadi bisa. Limitasi yang ada di sekarang itu beda dengan limitasi pada saat 5G ada. Pengalihan processing power dari device ke server itu juga bikin pola development software berubah. Jadi akan dibutuhkan orang-orang yang baru untuk memikirkan ide-ide baru. Ini tentunya akan jadi masa depan bagi mahasiswa-mahasiswa dan developer-developer kita. Oke, AR, augmented reality, dan VR itu juga sekarang terkesan stagnan, diem aja di tempat, nggak maju lagi. Ya, yang ditunggu itu latensi lebih rendah dengan bandwidth lebih tinggi gitu. Ya, dengan 5G itu akan maju lagi gitu ya. Jadi lagi-lagi ini akan jadi lahan buat mahasiswa kita, developer-developer kita. Kecepatan tinggi tanpa latensi bisa menghasilkan bentuk-bentuk jasa-jasa yang baru. Ini kesempatan kita untuk jadi setara dengan negara-negara lain karena perbedaan pengembangannya jadi nggak terlalu jauh lagi, kayak di reset ayo gitu. Usia paling 2-3 tahun doang ya jadinya. Lihat aja semua yang sifatnya online sekarang. Misalnya ojek online misalnya. Indonesia tuh salah satu yang paling maju di dunia loh. Saya berangkat ke Amerika nggak bisa tuh pesan ojek di sana. Atau mesen GoFood gitu, nggak bisa. Nah, bagaimana nanti kalau kita lebih cepat merespon? Kemungkinan dengan datangnya 5G ini kita bisa lebih maju lagi dari sebelumnya. Pasti banyak yang nanya, tapi kan harganya pasti mahal. Ntar dulu ya, semakin banyak ditawarkan harga bisa semakin turun. 3G lebih murah dari 2G, 4G lebih murah dari 3G, itu kenyataan ya. 5G sudah sepantasnya lebih murah dari 4G, tapi tentunya pada saat sudah settle ya. Jangan lihat pertama kali implementasi, pasti lebih mahal. Tapi lihat, 4G sekarang itu lebih murah daripada 3G zaman dulu. Nah, jadi untuk sementara waktu ini sambil nunggu 5G-nya datang, bantu kami untuk menyebarkan berita baik mengenai 5G. Bantu kami berantas hoax-hoax dan pandangan negatif tentang teknologi yang baru ini. Sebab ya, pada saat zamannya si 3G datang, pengguna 2G bilang nggak guna, nggak penting, jelek. Zaman 4G datang bilang boros bandwidth, boros kuota segala macam, nggak guna. Lucunya mereka semua pada pakai 4G. Jadi kemungkinan ada beberapa ratus ribu atau bahkan jutaan orang
orang yang dalam hati kecilnya ini malu dulu mencela teknologi yang sekarang dipakai dia by default. Jangan sampai itu terjadi pada kalian pada saat 5G ya. Jadi sambut aja teknologi yang baru ini dengan pengharapan baru karena 5G akan membawa kemungkinan baru. Itu sebabnya smartphone 5G ready seperti X50 Pro dari Realme ini ya, ini akan jadi sangat menarik sekali ya. Pikirkan strategi pemanfaatan 5G sejak dini. Udah dibahas tadi keunggulannya apa aja ya kan? Siapa tahu kamu bisa jadi pelopor layanan berbasis teknologi 5G yang digunakan banyak orang. Siapa tahu, semua bisa terjadi kan? Jadi, tetap positif dan jelang masa depan yang lebih cerah serta canggih beserta 5G. Saya Deddy Irfan, Jaga TV TV.